Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Hairunisa dari kelas 6B, jurusan Pendidikan Agama Islam STAI Siliwangi, Garut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi fenomena flexing di media sosial. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Kapita Selekta dari tugas UTS Unil. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas mulai dari belajar, bekerja, terus sampai hiburan itu dilakukan di media sosial. Nah, namun di balik manfaatnya itu muncul fenomena yang semakin sering ditemukan, yaitu flexing. Nah, flexing itu adalah perilaku memamerkan kekayaan, gaya hidup mewah, barang bermerek, atau pencapaian pribadi dengan tujuan memperoleh perhatian, pengakuan, atau status sosial. Fenomena ini banyak ditemukan pada influencer, public figure, terus bahkan masyarakat umum itu sudah marak terjadinya flexing di media sosial ini. Akibatnya, banyak orang terutama generasi muda mulai menganggap bahwa nilai seseorang ditentukan oleh harta dan kemewahan. Padahal Islam itu mengajarkan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Fenomena flexing semakin meningkat sering berkembangnya media sosial seperti ada Instagram, TikTok, YouTube, terus ada X, ada Threads juga. Nah, contoh flexing yang sering dijumpai di antara lainnya itu seperti memamerkan mobil mewah, memperhatikan koleksi barang branded, terus ada mengunggah liburan mahal, terus menampilkan rekening atau uang dalam jumlah yang sangat besar, dan terakhir ada membandingkan kehidupan pribadi dan kehidupan orang lain. Fenomena ini kemudian menciptakan budaya konsumtif dan persaingan sosial. Banyak orang yang merasa harus mengikuti gaya hidup tersebut agar dianggap sukses. Padahal seringkali kehidupan yang ditampilkan di dalam sosial media ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang nyata. Penyebab dari fenomena ini itu ada kurang lebih empat. Satu itu pengaruh media sosial. Nah, jadi kalau kita banyak-banyak nonton yang seperti itu, flexing seperti itu akan menjadi lebih banyak yang keluarnya karena algoritma TikTok bakal memunculkan konten-konten yang serupa gitu. Terus kedua ada kebutuhan akan pengakuan. Nah, sebagian orang itu akan merasa lebih dihargai jika mendapatkan banyak like, followers, dan komentar. Tiga, itu ada rendahnya pemahaman Islami. Karena kurangnya pemahaman dari sifat qanaah, dari sifat tawadhu, dan kesederhanaan membuat seseorang mudah terpengaruh budaya pamer ini. Dan terakhir itu budaya konsumtif. Nah, budaya konsumtif ini masyarakat akan mengukur keberhasilan seseorang itu melalui kepemilikan materinya. Nah, fenomena ini juga dampaknya akan kepada individu, kepada diri kita sendiri, ataupun dampaknya akan ke orang lain gitu. Nah, dampak bagi individunya itu akan menjadi timbulnya sifat riya, ya. Dua, muncul rasa sombong. Tiga, itu tidak bersyukur. Empat, terjebak gaya hidup yang berlebihan. Dan lima, itu mengalami stres karena terus ingin terlihat sempurna gitu. Nah, dampak bagi masyarakat ini juga ada empat. Satu, akan menimbulkan rasa iri dan dengki. Dua, meningkatkan kesenjangan sosial. Tiga, memicu perlakuan konsumtif.
4. Menurunkan kepedulian terhadap sesama. Nah, dalam Islam, perilaku berlebihan termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nah, padahal Islam itu sudah mengajarkan hidup sederhana dan melarang sikap yang berlebihan. Sebagaimana Allah jelaskan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, dan adapun hadis dari Rasulullah SAW itu bersabda, kesederhanaan adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi sifat yang kita harus tanamkan itu sifat tawadhu, sifat qanaat, terus bersyukur dan ikhlas. Dalam perspektif pendidikan Islam itu ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk membentuk karakter peserta didik agar tidak melakukan fenomena ini. 1. Itu menanamkan akhlak mulia sejak dini. 2. Membiasakan hidup yang sederhana. 3. Mengajarkan pentingnya rasa syukur. 4. Memberikan keteladanan dari guru dan orang tua. Dan terakhir itu ada mengembangkan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Nah, tujuannya itu agar peserta didik mampu menggunakan media sosial secara bijaksana, baik, dan teratur. Nah, adapun juga dari perspektif psikologi pendidikan itu secara psikologisnya, flexing itu muncul karena kebutuhan akan penerimaan sosial. Nah, remaja saat ini itu sering mencari identitas diri sehingga mudah terpengaruh lingkungan. Nah, solusi psikologisnya itu ada beberapa ya, antara lainnya meningkatkan rasa percaya diri siswa. 2. Itu menghargai diri berdasarkan karakter bukan materi. 3. Itu melatih kontrol diri dalam menggunakan sosial media. Terakhir ada mengurangi kebiasaan membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Nah, dengan demikian seseorang akan lebih fokus untuk pengembangan dirinya sendiri daripada harus pencitraan. Nah, adapun dari perspektif sosial dan budaya. Nah, budaya flexing ini perlahan mengubah nilai masyarakat. Nah, kesuksesan ini itu sering kali diukur dari kendaraan, rumah, barang mewah, dan liburan yang mahal. Nah, padahal budaya di Indonesia itu dikenal dengan nilai gotong royong, terus ada kesederhanaan, terus ada kepedulian sosial. Solusinya, kita harus menghidupkan budaya sederhana, memperkuat solidaritas sosial, menghargai prestasi bukan kemewahan, dan mengedukasi masyarakat agar lebih kritis terhadap konten media sosial. Terakhir ada dalam perspektif kebijakan pendidikan atau implementasi yang praktis. Nah, di sekolah ini memiliki peran penting dalam menjaga budaya flexing ini. Implementasi yang dapat dilakukan itu antara lain ada 1. Pendidikan karakter berbasis nilai Islam. 2. Ada edukasi tentang etika bermedia sosial. 3. Program literasi digital. 4. Seminar mengenai dampak media sosial. 7. Pembiasaan hidup sederhana di lingkungan sekolah. 8. Keteladanan guru dalam menggunakan sosial media. Dan terakhir ada kolaborasi sekolah dengan orang tua dalam mengawasi penggunaan media sosial. Nah, dengan demikian peserta didik dapat memanfaatkan media sosial secara positif. Kesimpulan untuk materi ini yaitu fenomena flexing di media sosial itu merupakan tantangan yang nyata di era digital saat ini yang dapat mengikis nilai kesederhanaan dalam Islam. Kebiasaan memamerkan kekayaan dan gaya hidup yang mewah itu berpotensi menumbuhkan sifat ria, konsumtif,
serta menjauhkan manusia dari rasa syukur. Islam juga mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang itu bukan diukur dari banyaknya harta, melainkan dari ketakwaannya kepada Allah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk menanamkan nilai kesederhanaan, membangun karakter yang kuat, serta membimbing generasi muda agar menggunakan media sosial secara bijaksana sesuai dengan ajaran Islam. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tercela tersebut ya, dari sifat ria, dari sifat berfoya-foya, sifat yang memamerkan atau sifat-sifat flexing di media sosial. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.